Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Allotrop. Apa kalian pernah mendengar kata allotrop? Dalam konten ini, Profesor Kardus akan mengulas apa itu allotrop, fakta, dan fungsionalitas untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe, juga tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, bagi para ahli di bidang ilmu material, kata allotrop merupakan hal biasa yang umum didengar dan diperbincangkan dalam lalu lalang pembicaraan para insinyur teknik material. Para ahli di bidang ini merupakan kelompok yang fasih dalam mendefinisikan struktur, karakteristik, sifat-sifat bahan dari segala bentuk unsur atau material. Ilmu material memiliki kontribusi yang sangat super strategis karena faktanya teknologi canggih dan super mahal seperti baterai, pesawat, chip komputer, dan berbagai perangkat teknologi tinggi lainnya menggunakan 6 kelas bahan teknik seperti halnya komposit, polimer, keramik, metal alloy atau campurannya, biomaterial, dan semikonduktor. Tapi kali ini Profesor Kardus tidak akan membahas panjang lebar tentang apa itu ilmu material. Yang kali ini Profesor Kardus akan bahas adalah tentang struktur allotropi. Apa itu allotrop dan kegunaannya? Ya, allotrop adalah bentuk struktural fundamental keadaan fisik pada suatu unsur atau elemen. Contoh unsur seperti besi, tembaga, karbon, dan lain-lain. Allotrop hanya bisa digunakan untuk unsur, tidak untuk senyawa. Contoh senyawa seperti air atau H2O, garam atau NaCl, dan lain-lain. Setiap unsur umumnya memiliki beberapa bentuk struktural allotrop. Contoh yang paling umum adalah unsur karbon. Karbon diketahui memiliki banyak bentuk allotrop seperti allotrop intan atau berlian, grafen, grafit, dan lain-lain. Ada sekitar 8 bentuk allotrop karbon. Contoh allotrop karbon intan. Ya, jika kalian melihat intan atau berlian dengan menggunakan mikroskop elektron, kalian akan menemukan bentuk struktural atom karbon layaknya kerangka yang terikat membentuk kisi kubik tetrahedra. Selain intan, karbon juga memiliki allotrop seperti grafit. Beda allotrop intan dan grafit hanya pada struktur. Jika intan mengandung kisi atom 3 dimensi, maka grafit membentuk kisi 2 dimensi, mirip sarang lebah heksagonal berbentuk lembaran. Allotrop grafit umum digunakan sebagai bahan anoda pada baterai lithium ion. Struktur heksagonal sarang lebah grafit sangat efektif untuk digunakan sebagai bahan konduktor yang dapat menangkap aliran ion lithium pada baterai. Bahkan, tak hanya grafit, allotrop karbon lainnya seperti grafen diketahui memiliki konduktivitas lebih tinggi dalam menangkap ion. Karena struktur kisi atom grafen memiliki kuasi partikel, yaitu elektron di kisinya. Pada konsep baterai canggih masa depan, ada juga borofen yang merupakan allotrop dari boron. Layaknya karbon, boron juga memiliki beberapa allotrop. Salah satunya adalah borofen. Borofen bahkan kadang-kadang memiliki konduktivitas yang jauh lebih tinggi daripada grafit atau grafen. Ya, fungsionalitas allotrop tak hanya digunakan pada bahan-bahan konduktor seperti karbon atau boron yang umumnya digunakan pada baterai. Bahkan pengaplikasian allotrop juga digunakan untuk menjelaskan struktur kristal plutonium pada inti iblis senjata nuklir atau PIT. Dan tahukah Anda, inti iblis senjata nuklir menggunakan paduan unsur plutonium fisil 239 dan gallium dengan rasio 99% plutonium 239 dan 1% unsur atau logam gallium. Kenapa ya inti iblis plutonium harus dicampur dengan gallium? Asal Anda tahu, proses peledakan senjata nuklir sangatlah rumit. Kalian wajib mengompresi inti iblis dengan sangat akurat menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan oleh predetonasi bahan peledak di atasnya. Gelombang kejut inilah
yang nantinya akan menekan dan mengompresi inti iblis dengan sangat kuat, hingga struktur atom kristal inti iblis plutonium bisa dibombardir neutron dengan sempurna. Hasil kompresi yang akurat disusul dengan ledakan modular neutron akan menghasilkan reaksi fisi berantai. Ketika neutron-neutron membelah nuklida atau inti atom plutonium, pembelahan nuklida akan menciptakan ledakan reaksi fisi yang sempurna. Tapi diketahui, untuk menghasilkan reaksi fisi yang sempurna pada peledakan nuklir, kalian wajib menyelaraskan struktur alotrop plutonium. Diketahui, plutonium memiliki 6 alotrop dengan kepadatan berbeda-beda, yakni alfa, beta, gamma, delta, delta prima, dan epsilon. Diketahui, setiap alotrop memiliki bentuk struktur gizi berbeda-beda. Karena itulah, kalian wajib menyelaraskan dan menyusun alotrop plutonium hanya dalam satu struktur kristal. Pada inti iblis, alotrop yang mudah dibuat adalah alotrop delta, di mana alotrop delta dapat diciptakan dengan mencampur bahan gallium sebesar 1% pada 99% plutonium 239. Kedua bahan plutonium dan gallium nantinya akan dilebur melalui proses metalurgi hingga suhu 310 derajat Celcius sampai 452 derajat Celcius. Pendinginan plutonium secara instan pada suhu ini akan menghasilkan alotrop delta yang selaras. Barulah setelah alotrop plutonium diselaraskan, pit atau inti iblis bisa digunakan pada senjata nuklir. Bentuk alotrop yang selaras akan memudahkan neutron membelah nuklida pada inti atom plutonium ketika reaksi fisi nuklir terjadi, hingga menghasilkan ledakan fisi yang sempurna. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang apa itu alotrop, fungsi, dan kegunaan dalam teknologi. Profesor Kardus bersama Robert Oppenheimer, Bapak Bom Nuklir Amerika Serikat, mengabarkan.